Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Firman ini begitu sederhana, tetapi mengandung pesan yang sangat dalam. Hidup ini bukan hanya soal kita berjalan sendiri, melainkan juga soal bagaimana kita menjadi penuntun bagi sesama. Tetapi pertanyaannya, apakah mata hati kita sendiri sudah terbuka? Jangan sampai kita sibuk mengarahkan orang lain, padahal diri kita sendiri masih belum menemukan terang. Gereja mengajarkan bahwa hanya Kristuslah yang dapat membuka mata hati kita dan menuntun langkah kita. Maka dalam keseharian, entah di keluarga, tempat kerja, ataupun dalam pelayanan, marilah kita belajar lebih dahulu menyucikan hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan berjalan dalam terang kasih-Nya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, bukalah mata kami agar mampu melihat jalan-Mu. Jauhkan kami dari buta hati, agar kami tidak menyesatkan, tetapi menuntun sesama dengan kasih-Mu. Jadikanlah kami pembawa terang bagi dunia di sekitar kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.